proses hukum harus dilakukan. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan bahas satu tema yang berbeda dengan tema-tema yang sudah saya bahas sebelumnya, baik itu politik atau pariwisata. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang sedang menjadi perhatian publik Indonesia saat ini, kasus Jenderal Verdi Sambo. Tapi berbeda dengan yang sudah dibahas banyak orang di mana-mana, saya kali ini tidak akan membahas lagi masalah tentang kontroversinya, bagaimana itu terjadi, bagaimana nanti akan kelanjutannya, karena itu sudah banyak ahli yang membahasnya ya. Tapi saya jadi tergelitik membahas ini karena saya ikuti perkembangan dari cerita ini. Kejadian ini telah membuat beberapa kalangan menjadi merasa perlu untuk mengembalikan kepolisian, institusi kepolisian menjadi institusi militer lagi seperti dulu. Dan saya sangat tidak setuju dengan itu. Apa alasannya? Mari kita bahas. Sebenarnya sejak awal saya ingin membahas kasus ini, tapi itu terlalu rame dan arahnya terlalu ini, dan ini kasus untuk kami ya, terutama yang lahir di zaman Orde Baru, ini kasus yang sangat menegangkan. Ada keraguan, ada hambatan psikologis untuk dibahas. Makanya meskipun dari dulu sebenarnya saya ingin membahas kasus ini, tapi arahnya masih belum jelas, masih ragu-ragu gitu. Jangan-jangan nanti membahas ini malah ini akan berbalik ke diri sendiri. Ada ketakutan-ketakutan semacam itu untuk kami. Karena apa? Karena di zaman ketika saya masih mahasiswa dulu, ketika Soeharto berkuasa, seorang jenderal polisi seperti ini menjadi tersangka kasus pembunuhan, itu nyaris tidak terbayangkan gitu. Mereka akan ditutupin sama courtnya. Apalagi posisi Jenderal Sambo ini Kadipropam ya, orang yang mengawasi polisi. Semua rahasia polisi di berbagai divisi dan berbagai bidang itu dia yang pegang gitu. Makanya kita lihat belakangan ini bahwa polisi dari berbagai divisi ikut membantu itu nggak mengejutkan. Yang mengejutkan itu justru dia menjadi tersangka. Kenapa bisa? Kalau kata teman saya, Teguh Fadli, seorang kolumnis bola terbaik di Aceh ya, katanya ini daya kejut dari Sambo menjadi tersangka ini itu setara dengan, kalau di sepak bola itu setara dengan Jepang menjadi juara dunia. Ya luar biasa gitu ya. Dan kenapa bisa kita lihat? Nah, disinilah perubahan dari pola penyampaian aspirasi masyarakat kita. Kalau dulu kita untuk menekan pemerintah, untuk mengubahnya itu melakukannya dengan demo-demo ya. Kita demonstrasi untuk menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan kebijakan pemerintah, bahwa kita ingin ada menuntut keadilan seperti itu. Tapi sekarang people power dengan era digital ini luar biasa ya. Berbeda dengan zaman dulu, kalau aspirasi itu hanya disampaikan oleh mahasiswa, mungkin karena mereka yang punya waktu dan punya energi untuk turun ke jalan, sementara orang-orang lain yang juga punya aspirasi dan bahkan punya pengetahuan yang mendalam tentang kasus itu tidak bisa turun ke jalan, itu tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Tapi dengan era digital sekarang, orang dari berbagai bidang keilmuan bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian didukung oleh warga, gitu, tidak lagi perlu turun ke jalan. Kalau dulu selain turun ke jalan mungkin menulis di media gitu ya, tapi media sekarang yang diharapkan dulunya untuk menjadi pilar demokrasi keempat yang di zaman Orde Baru tidak berjalan begitu bagus ya, karena adanya
peraturan dari pemerintah punya hak untuk membredel media waktu itu. Jadi yang kira-kira dianggap pemerintah membahayakan stabilitas keamanan, berita-berita seperti itu medianya akan disanksi, dibredel. Dulu Tempo pernah kena, editor, dan kemudian apalagi gitu di zaman Orde Baru ketika masih ada Menteri Penerangan, ya. Nah, di zaman setelah reformasi, media-media sudah bebas, tapi mereka disandra oleh pemiliknya, entah itu politisi, entah apa, jadi mereka tidak bisa gitu. Kita lihat seperti TV One itu tidak pernah beritakan tentang Lapindo misalnya, ya. Jadi akhirnya untungnya di era digital ini kemudian media sosial itu lebih tidak bisa dikontrol, dan tadi itu menunjukkan powernya. Memang besar, banyak kelemahannya sih media sosial, ya. Misalnya beritanya tidak jelas, juga orang jadi komentari rame-rame, orang yang bidangnya, tidak ada lagi kurasi seperti di media mainstream dulu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, dan contohnya di kasus Freddy Sambo ini, masyarakat itu tidak satu suara, ya. Masyarakat yang terbelah di masa Pilpres dulu, dengan cebong, kampret, kemudian kadrun gitu. Kali ini bersatu semuanya untuk menekan pemerintah untuk membongkar kasus ini. Dan ini bukan hanya pemerintah justru jadi antipati dengan tekanan itu. Bahkan seorang Menko Polhukam, Mahfud, yang mengatakan ini bisa terbuka menjadi sekarang ini karena tekanan masyarakat. Jadi meskipun sekarang sudah ada progres katanya, tapi kita tetap harus meramai-ramaikan katanya di media. Karena Polri yang sedang bergerak untuk menangani kasus ini juga, kalau kata Mahfud, juga membutuhkan dukungan moral dari masyarakat supaya mereka bisa lebih percaya diri untuk membongkar kasus ini. Karena bisa kita bayangkan, ya, ini kasus ini bukan main-main, ini jenderal loh, bintang 2 loh, gitu, ya kan. Nah di sini yang menariknya di dalam, karena ini namanya media sosial yang berkomentar juga macam-macam, tidak seperti di media mainstream yang dulu yang harus dikurasi. Akhirnya berbagai ide yang masuk pun ada yang positif, ada yang negatif, ada yang berpotensi menghancurkan juga, ya. Dan yang bagi saya dari semua ide-ide yang masuk tentang kasus Sambo ini, polisi itu harus diapakan, itu yang paling mengganggu bagi saya adanya ide untuk mengembalikan lagi kepolisian itu ke menjadi ABRI seperti TNI zaman dulu. Nah, itu saya tidak setuju sekali, dan itu sangat berbahaya saya pikir, ya. Karena apa? Oke, terlepas dari segala kekurangannya dengan Polri sekarang, harus kita akui, sejak Polri dipisahkan dari TNI itu ada banyak progres dari Polri. Dan saya merasakan sendiri, ya, berurusan dengan Polri beberapa waktu yang lalu, mereka sudah cukup profesional sekarang. Tidak seperti dulu ketika masih bersama ABRI, Polri itu bisa dibilang lebih tertutup, lebih sulit untuk diawasi. Bagaimana nih mereka? Karena seperti kata itu Profesor Hermawan Sulistyo yang juga salah seorang staf ahli Kapolri, di mana-mana di dunia ini kecuali negara Myanmar, Korea Utara, entah negara apalagi yang disebut itu yang militer, katanya itu sipil. Bedanya sipil kenapa? Di sipil ini katanya tidak memiliki komandan. Jadi beda dengan di ketentaraan, bahwa yang namanya pangkat lebih rendah itu harus mengikuti atasan. Makanya di sini seorang brigadir pun itu bisa menangkap jenderal kalau di polisi gitu. Karena katanya ada hak dari sekresi Polri gitu. Jadi mereka itu terpisah. Tidak ada yang aturannya ketat. Apa yang kata atasan harus ikut seperti di ketentaraan, ya. Jadi kalau di ketentaraan itu nanti tertutup lagi Polri. Jadi ada banyak sekali progres dari Polri ini. Berbahaya kalau kita justru dengan kasus ini malah dikembalikan ke tentaraan. Karena orang menganggap karena di tentara itu lebih transparan, mereka lebih ini. Yang enggak juga. Kita bilang kalau tentara, memang ada pernah tentara yang jenderalnya kita diinikan secara terbuka udah masuk penjara. Polri ya sudah punya. Jenderal Joko, Jenderal Napoleon, dan sekarang Sambo jadi tersangka, ya. Itu belum dipidana, yang sudah dipidana ada Polri gitu. Jadi silakanlah berpendapat macam-macam gini tentang Sambo seperti kata Menko Polhukam Mahfud.
ini tetap harus diramai-ramaikan, karena dengan kasus dengan daya kejut seperti ini ya, dengan profil-profil yang terlibat yang begitu tinggi, itu tidak mungkin akan tidak ada perlawanan dari dalam Polri sendiri. Tapi di sisi lain, ya kita harus akui juga dong, Polri ini banyak sekali progresnya belakangan ini. Ya, meskipun belum sempurna, jauh, mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi progres dari Polri sangat besar, ya. Ya, karena saya sendiri dulu pernah mengalami di zaman Orde Baru itu mendapatkan interogasi dari militer. Dan ketika kemudian beberapa waktu yang lalu, saya juga pernah diinterogasi oleh penyidik polisi. Suasananya betul-betul beda, benar. Saya bilang ya, kalau dulu waktu saya diinterogasi oleh militer gara-gara yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, kami waktu itu menemani masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD tingkat 1 waktu itu, DPRD tingkat 1 di Aceh, bahwa tanah mereka dicaplok oleh perusahaan hutan tanaman industri milik dari orang dekat, presiden pengusaha yang dekat dengan Soeharto waktu itu. Nah, kemudian kami dituduh sebagai provokator, diangkat ke kantor Kodim, dan kemudian kami diinterogasi oleh 2 orang berbeda. Satu bertindak sangat intimidatif, ya sangat intimidatif, itu menekan kita secara psikologis, secara apa, tidak bisa didampingi pengacara. Ada LSM yang coba datang bantu kami, langsung dibentak. Tuduhannya waktu itu arahnya cuma ke satu hal, bahwa kami itu terkait dengan melakukan itu karena ingin merongrong negara, karena kami terkait entah keluarga, entah apa dengan organisasi terlarang yang 3 huruf itu, dan kalau di Aceh ya dengan GPK, GAM gitu. Berusaha dikaitkan seperti itu gitu. Padahal masalahnya kami cuma menemani warga menyampaikan aspirasinya sebagai mahasiswa gitu. Tapi ditekan. Nah, setelah ditekan dengan di sana, saya ingat itu ya orang dari Sumatera Utara bersuku Batak, kebayang kan suaranya. Itu ditekan, kau ini, apa motifmu, apa ini? Jadi seperti itu. Kemudian lepas dari sana kita sudah down secara mental. Masuk satu lagi yang apa namanya, yang menginterogasi, interrogator satu lagi itu kebapaan. Jadi gini, nah kamu itu kan nggak ada manfaatnya di sana. Udahlah, coba kamu ini kan motif kamu apa? Ada nggak hubungan kamu dengan ini? Siapa gitu? Ya, dengan organisasi terlarang di Eropa, Bapak akan dilindungi kok, Bapak akan bantu. Gitu. Jadi mereka mengarahkan seperti itu. Gitu. Kita betul-betul terintimidasi di sana. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu, ketika saya dilaporkan oleh seorang mantan pejabat dengan pencemaran nama baik, yang sejauh ini belum jelas juga ininya seperti apa, kasusnya masih menggantung. Saya juga diinterogasi di kepolisian. Itu sangat berbeda saya rasakan. Mereka betul-betul sesama menunjukkan rasa hormat ke kita juga. Kita didampingi pengacara. Apa yang misalnya tidak ada di dalam aturan, dia minta, kemudian dijelaskan oleh pengacara saya, oh tidak bisa, ini seperti ini. Mereka terima. Berbeda sekali dengan saya dulu ketika diinterogasi secara di dalam ini secara militer. Nah, oh ya, saya pernah juga waktu itu diinterogasi oleh polisi. Itu mirip dengan waktu saya diinterogasi di Kodim itu tadi, ya. Itu sangat berbeda jauh di masa ketika Polri itu masih bernuansa militer, ya, karena di doktrin militer waktu di Orde Baru itu yang namanya militer itu adalah warga kelas 1 dan sipil itu kastanya lebih rendah gitu. Dan polisi pun waktu itu dididik dengan mentalitas seperti itu. Mereka itu cuma sipil, itu ininya. Jadi janganlah sampai dengan kasus Sambo ini, seharusnya kita berharap itu menjadi titik balik, menjadi terjadi reformasi ke arah yang lebih baik di kepolisian gitu. Entah mungkin nanti jadi lebih bersih, karena pasti saya pikir dengan tekanan masyarakat sejauh ini,
eh, sebesar ini seorang jenderal saja bisa masuk. Untuk tingkatan di bawahnya, orang akan berpikir beberapa kali untuk main-main dengan hukum, untuk merekayasa seperti ini. Karena semua sadar, masyarakat akan menyorot seperti sekarang ini, itu bisa habis karirnya. Seorang jenderal aja bisa tersangka, apalagi cuma pangkat-pangkat di bawah. Kalau sampai masyarakat sampai menyorot seperti ini kan, ya, karena kekuatan era digital ini ternyata luar biasa, ya, people power gini, yang membuat demo-demo mahasiswa nggak pernah kita dapatkan efeknya sebesar ini ya di masa setelah reformasi. Nggak ada demo mahasiswa yang bisa memberi efek people power seperti ini. Jadi karena memang untuk sekarang ini seperti saya sebutkan tadi, sepertinya kalau mahasiswa masih pakai pola-pola demo klasik seperti yang itu, tapi bukan ke esensi persoalan, mungkin orang malah nanti akan tertawa melihat demo mahasiswa. Karena penyampaian informasi secara melalui media sosial di era digital ini ternyata lebih efektif, ya kan? Jadi ya itu intinya, janganlah gara-gara ini malah kita berharap menjadi lebih baik ya. Polri yang sejauh ini progresnya sudah bagus malah dibuat mundur, ini militer yang seharusnya kita menjadi lebih baik malah jadi mundur ke belakang. Jadi mungkin begitu saja dari saya ya. Kasus Sambo ini adalah ya, dengan guncangan sebesar ini, saya pribadi berharap ini mudah-mudahan menjadi momentum perubahan yang lebih baik untuk Polri ke depannya. Jangan kita ganggu, malah dengan ini kita bawa lagi Polri mundur ke belakang, masuk ke militer dengan nuansa militeristik kembali, dan menganggap mereka di kasta yang lebih tinggi daripada masyarakat sipil. No. Ya, Polri tetap sipil seperti sekarang, dan jangan pernah lagi kita tarik ke militer, karena itu akan menyusahkan diri kita sendiri sebagai masyarakat sipil. Ya, terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.